Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Musodik, dosen di Universitas Ma'arif Lampung atau dikenal juga dengan UMALA. Di UMALA, saya mengampu mata kuliah metodologi studi Islam. Mata kuliah ini memiliki relevansi dengan ijazah terakhir saya di bidang studi Islam. Pada video kali ini, saya menampilkan pembelajaran dengan materi pendekatan dalam studi Islam dan urgensi studi Islam. Oleh karena itu, tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis seragam pendekatan dalam studi Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi urgensi dari studi Islam. Dalam melakukan pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan tipe STAD. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi. Media yang saya gunakan adalah PowerPoint interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Sudah sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada mata kuliah metodologi Islam, saya mempersilahkan teman-teman untuk melakukan presensi melalui e-akademik masing-masing. Saya beri waktu 1 menit. Monggo, silakan. Oke, sudah semua ya? Oke, untuk agar pembelajaran kita hari ini lancar dan penuh keberkahan, mari kita melakukan pembiasaan nahdiyah yang sering sudah kita lakukan untuk membaca sholawat badan. Oleh karena itu, monggo untuk Mas Abid dapat memimpin teman-temannya untuk membaca sholawat badan. Hari ini materi kita ada dua, yaitu pendekatan dalam studi Islam, dan yang kedua adalah urgensi dari studi Islam itu sendiri. Ya, sehingga tujuan dari mata kuliah ini adalah agar teman-teman itu mampu menganalisis ragam pendekatan dalam studi Islam dan juga mampu mengidentifikasi dari urgensi studi Islam itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya ingin dari teman-teman untuk mereview materi kita minggu yang lalu. Monggo, siapa yang ingin? Saya Ustaz. Oke, monggo, Mbak Rosi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam yang telah diajarkan minggu lalu, yaitu upaya membahas agama Islam secara mendalam dengan cara sistematis dan dengan kaidah Islam sehingga kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Mbak Rosi. Jadi studi Islam adalah upaya kita untuk melakukan kajian Islam secara mendalam, secara sistematis gitu ya, sesuai dengan kaidah metodologi keilmuan yang sesuai dan objektif itu ya. Jadi objek penelitiannya adalah Islam. Kita meneliti Islam secara mendalam. Nah, sekarang siapa yang mungkin ingin menjelaskan Islam seperti apa yang kita kaji? Monggo dari teman-teman. Oke, Mbak Ratus. Objek studi Islam yang kita kaji itu dari segi ajarannya, sejarahnya, dan praktek pelaksanaannya. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dikaji di dalam studi Islam itu adalah ajarannya, gitu ya. Jadi ajaran itu tentu berasal dari Al-Quran dan Hadis. Selain ajarannya, kita juga melihat bagaimana ajaran itu dipraktekkan. Karena apa? Karena praktek dari ajaran Islam itu dari tempat ke tempat, dari masa ke masa itu terus dinamis berkembang. Antara satu tempat dan tempat lain itu ternyata memiliki ciri khas Islam, praktek keislaman.
Jadi jangan heran kalau misalnya di Indonesia itu ada istilah Islam Nusantara. Di Islam yang itu dipraktekkan di Indonesia itu ada perbedaan dengan Islam yang diajarkan di Arab Saudi misalnya, atau di Eropa misalnya, dan lain sebagainya. Baik, hari ini coba kita fokus pada dua materi ini, yaitu pendekatan dalam studi Islam dan yang kedua adalah urgensi. Di sini mungkin kita bisa lihat apa itu pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam adalah sebuah perspektif, ya, sudut pandang yang digunakan untuk memperlakukan objek penelitian. Ya, objeknya apa? Ya, tadi yang sudah kita bahas, objeknya adalah Islam itu sendiri dari segi ajaran dan prakteknya. Ya, jadi perspektif sudut pandang apa yang kita gunakan untuk meneliti Islam. Macam-macam pendekatan dalam studi Islam. Di sini ada beberapa pendekatan yang saya tampilkan, tapi mungkin saya akan menjelaskan beberapa. Misalnya pendekatan teologis. Ternyata Islam itu bisa dilihat dari aspek teologis, yaitu tentang Tuhan. Kita lihat di dalam Islam itu banyak sekali kelompok-kelompok keagamaan seperti Mu'tazilah, seperti Ahlus Sunnah, Khawarij, lalu apa lagi? Syiah, lalu ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nah, semua kelompok ini itu membicarakan terkait dengan ketuhanan. Jadi bisa Islam dilihat dari ternyata memang Islam itu dipahami dengan berbagai macam pemahaman tergantung dengan kelompok-kelompok itu. Ternyata Islam itu memiliki banyak sekali interpretasi atau penafsiran. Dari Islam juga bisa dilihat dari pendekatan antropologi. Antropologi itu terkait dengan apa? Agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Oke, jadi Islam itu juga ternyata yang bisa kita kaji adalah bagaimana ajaran Islam itu dipraktekkan di dalam masyarakat. Misalnya cara syukur, gitu ya. Cara syukur teman-teman tuh gimana? Makan-makan, gitu ya. Tasyakuran, lalu apa lagi? Sedekah, itu atau yang paling sederhana membaca ya alhamdulillah, ya sujud syukur gitu ya. Dan ternyata cara syukur di masyarakat itu berbagai macam. Misalnya di daerah-daerah pesisir itu ya, orang-orang pesisir itu melakukan sedekah laut dalam rangka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Caranya gimana? Mereka itu melakukan para kerbau. Nah, itu termasuk ajaran Islam juga dengan praktek yang mungkin disesuaikan dengan budaya yang ada di daerah pesisir. Nah, itu lalu ada pendekatan sosiologis terkait dengan hubungan antara manusia, pendekatan filosofis, pendekatan historis dari sejarahnya. Misalnya pengkajian Islam awal masuk ke Indonesia itu seperti apa? Apakah dari suku Gujarat, dari India, atau bahkan dari Cina? Karena ada teori ini, tiga ini ya, terkait dengan bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, jadi banyak sekali kacamata yang bisa kita gunakan untuk meneliti Islam itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah kedua, yaitu urgensi. Kenapa sih studi Islam itu penting? Gitu ya. Yang pertama itu adalah umat Islam saat ini dalam kondisi problematis. Bayangkan, sekarang saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira yang kita ingat dari kejayaan Islam itu pada masa apa? Dinasti Abbasiyah. Kita itu selalu mengagungkan Islam pada dinasti Abbasiyah. Tapi kita lupa dengan kondisi kita saat ini, gitu ya. Jadi kita itu sedang dalam memakai semua masa lalu. Yang selalu ingat masa lalu saja, gitu ya. Masa depan nggak dipikirkan. Ya, kayak Mbak Rosi itu sudah menatap masa depan, sudah lupa dengan masa lalu. Itu bagus, harus move on. Ya. Dengan studi Islam kita itu melakukan upaya move on. Kita harus bangkit lagi seperti masa lalu dengan versi yang lebih baik, kan gitu. Itu salah satu dari versi studi Islam. Yang kedua, membumikan ajaran Islam. Ya, ternyata kita tahu ajaran Islam itu sangat dinamis.
tidak kaku, kan gitu ya. Sehingga nanti Islam itu ternyata bisa dipraktekkan untuk semua kalangan di Indonesia, lalu di daerah-daerah lain, negara lain itu ternyata Islam itu dapat dipraktekkan, tidak melangit gitu. Semua orang di dunia itu bisa melakukan ajaran Islam, tidak hanya orang Arab. Lalu menghindari taksub atau fanatisme. Jadi kalau kita itu sudah belajar studi Islam, jangan sampai kita itu fanatik terhadap diri kita sendiri. Kita menganggap kita paling benar. Nah, nanti akan terbuka yang namanya inklusivisme. Kita akan terbuka terhadap orang lain. Kita menerima perbedaan. Ya meskipun kita tetap memiliki pijakan dalam beragama, gitu ya. Kita memiliki madhab tersendiri di dalam beragama. Tapi kita tidak mengkafirkan, gitu ya. Tidak menyalahkan ajaran dari orang lain. Jadi studi Islam akan membawa kita ke sana. Lalu terbuka atas semua kemungkinan, itu juga sama. Kita akan terbuka pengetahuannya sehingga kita bisa objektif melihat diri kita sendiri dan pengalaman ajaran agama orang lain. Atau misalnya ya antara NU dan Muhammadiyah, kita akan semakin terbuka. Mengapa orang Muhammadiyah misalnya tidak kunut? Mengapa kita sebagai warga NU melakukan kunut pada waktu sholat subuh? Ya itu kita akan terbuka. Oh ternyata masing-masing itu memiliki alasan tersendiri, ya, sehingga kita tidak ekstrim dalam beragama. Baik, selanjutnya saya ingin menampilkan sebuah studi kasus, gitu ya. Jadi di sini ini terjadi suguhan di masyarakat. Ada orang jualan obat habatus sauda atau jintan hitam itu. Ya, jintan hitam. Lalu dia si penjual ini secara sengaja menampilkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa habatus sauda itu obat dari segala penyakit, gitu ya. Nah, padahal hadis ini disampaikan ketika Nabi masih hidup. Kira-kira, misalnya, apa yang akan terjadi jika orang saat ini itu memahami hadis ini dengan apa adanya? Mungkin ada yang mau berpendapat di sini? Oh iya. Oh iya. Oh enggak bahaya. Saya itu bahaya bagi manusia zaman sekarang ini. Iya. Karena kalau dimaknai secara tekstual atau apa adanya, istilah tersebut ketika ada yang minum obat habatus sauda tapi tidak sembuh penyakitnya, itu nanti dia tidak percaya dengan ajaran agama atau tidak percaya dengan hadis. Baik, terima kasih Mbak Jar telah memberikan pendapatnya terkait dengan studi kasus hari ini. Mari kita beri aplaus untuk Mbak Jar. Baik, dan saya kira benar ya bahwa kita itu harus memahami Islam secara objektif. Jangan diterima apa adanya. Kita sebagai akademisi itu harus melakukan penelitian yang mendalam terkait ajaran Islam yang kita praktekkan. Atau mungkin saja ada orang yang mengajarkan Islam itu ya, itu tidak harus kita terima apa adanya. Kita harus selidiki kira-kira penjelasan orang itu tuh sudah sesuai atau tidak dengan ajaran-ajaran Islam. Baik, saya kira materi kita hari ini sudah selesai. Sebelum saya menutup, mungkin di sini ada yang mau merefleksi kira-kira apa hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari mata kuliah hari ini. Monggo siapa? Oke, Mbak Iza. Hikmah atau refleksi yang dapat kita ambil dari mata kuliah kami ini yaitu kita dapat mempelajari betapa pentingnya mempelajari secara mendalam ajaran Islam supaya kita tidak melihat dari sisi sebelah atau dari luarnya saja, dan supaya kita juga tidak salah paham dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih. Saya kira cukup baik ya, dan kita beri aplaus juga untuk mereka. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk mata kuliah hari ini, dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Siap. Siap ya? Siap. Baik, saya tutup mata kuliah hari ini dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.